Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua ya? Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama dan menyimak video bersama tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sudah sekian lama mengidam-idamkan anak laki-laki. Nah, kemudian setelah beliau itu menikah dengan yang namanya Hajar, beliau dikaruniai anak yang bernama Ismail. Ketika Ismail belum genap berumur 1 tahun, atau lebih tepatnya saat masih menyusui, turunlah perintah dari Allah untuk memindahkan Hajar dan Ismail ke tempat yang gersang, yang tidak ada sedikit pun tumbuhan yang tumbuh, bahkan tidak ada pohon satupun yang tumbuh di sana, itu untuk ditempatkan pada tempat tersebut. Bahkan juga sepi dan tidak ada orang. Nah, jaraknya kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina pada waktu sekarang. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim dan Hajar dan juga Ismail semula itu tinggal di Palestina. Kemudian Hajar dan Ismail diminta oleh Allah untuk tinggal di daerah yang kering, panas, sepi, sunyi, tidak ada pepohonan dan seterusnya, yang kemudian itu disebut kota Mekah. Dengan situasi yang ekstrim dan sulit seperti itu, Hajar menuai kesulitan saat mencari mata air untuk konsumsi minum mereka. Nah, pada akhirnya ini mengharuskan Hajar untuk berlari-lari kecil melewati Safa dan Marwah, karena ia melihat air dari kejauhan yang sebenarnya itu fata morgana dari gurun. Nah, setelah berlari-lari 7 kali dari Safa ke Marwah, akhirnya muncullah sumber mata air yang hingga sekarang itu disebut dengan air Zam-Zam, yang itu dibuat oleh malaikat Jibril. Nah, pada akhirnya mereka bisa memiliki sumber mata air yang itu bisa memakmurkan daerah sekitar. Bahkan banyak para pedagang dan juga para pendatang yang itu tinggal di Mekah karena adanya mata air yang tidak ada habisnya. Nah, kemudian pada akhirnya Ismail dan juga Hajar itu mendapat kemuliaan karena mereka adalah salah seorang yang tinggal pertama di kota Mekah, sehingga kehidupan mereka itu bisa sangat tercukupi. Pada waktu itu umur Ismail kurang lebih adalah 7 tahun. Kemudian turunlah wahyu yang disampaikan oleh Allah pada surat As-Safaat 102, yang kurang lebih berbunyi, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Jadi, dalam perintah Allah tersebut, Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Anak yang lincah, anak yang cerdas dan patuh seperti itu diminta oleh Allah untuk disembelih. Nah, sampai pada beberapa waktu, akhirnya setan pun juga mendatanginya untuk mencoba menggagalkan niat tersebut. Nah, kemudian terjadilah diskusi atau percakapan antara setan dan juga Ibrahim. Setan berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Kalau semisal anakmu disembelih, apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya kok disembelih. Coba lihat, anak selincah itu, anak sepintar itu enak dipandang, anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak bisa lagi kamu mendapatkan anak yang seperti itu. Belum tentu lagi kamu bisa mendapatkan anak yang seperti itu." Nah, kemudian Nabi Ibrahim dengan tekad yang kuat, dia justru mengambil batu dan melemparkannya kepada setan tersebut sambil berucap, "Bismillahi Allahu Akbar." Nah, kemudian batu tersebut dilemparkan kepada setan, dan peristiwa tersebut kemudian
pada saat ini menjadi lempar jumroh pada peristiwa haji. Nah, jadi karena keteguhan hatinya Ibrahim, dia tidak menghiraukan, bahkan malah menolak obrolan setan dengan cara melemparkan batu yang seperti itu. Dengan tekad yang kuat, akhirnya Ibrahim itu membulatkan tekadnya untuk menyembelih Ismail. Nah, dan waktu itu pun Ismail juga sudah bulat tekadnya untuk siap menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peristiwa ini terjadi peristiwa yang sangat tawakal, bahwa Ibrahim sangat tawakal terhadap apa yang diperintahkan, dan Ismail menjadi anak yang sabar dengan perintah yang sudah diberikan kepada Allah kepada ayahnya. Ketika niat Ibrahim sudah bulat dan Ismail dengan sabar dan penuh tawakal itu menerima perintah Allah melalui Nabi Ibrahim atau ayahnya, terjadilah peristiwa yang kita kenal sebagai Idul Adha yang tertuang pada surat As-Safaat ayat 107 sampai 110. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, namun lebih jauhnya ketika Ibrahim ini sudah mau menyembelih Ismail dengan pisau tajam yang sudah ia bawa, kemudian Allah tiba-tiba mengganti Ismail menjadi domba gemuk yang sangat bagus untuk disembelih. Akhirnya bukan Ismail lah yang disembelih, melainkan domba yang atas persetujuan Allah menggantikan posisi Ismail. Nah, pada peristiwa tersebut kita kenal sekarang dengan peristiwa Hari Raya Idul Kurban, di mana pada waktu itu pada tanggal 10 Zulhijjah yang akan kita peringati nantinya, kita akan menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi, dan seterusnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini adalah kita diajarkan untuk terus tawakal, sabar, dan juga menaati apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Nah, kali ini Ustadz akan menyampaikan tugas dari video yang sudah Ustadz sampaikan dan sudah tadi ditayangkan dan juga disimak oleh mbak-mbak dan mas-mas semuanya. Nah, tugasnya pada kali ini adalah kita diminta untuk mengerjakan kuis dalam bentuk game yang linknya akan segera Ustadz berikan pada link di bawah ini. Nah, coba yuk dikerjakan. Semangat mengerjakan mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Nah, karena sudah selesai, Ustadz cukupkan video pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan.